tsunami. Ia adalah pelepasan energi raksasa yang telah tersimpan diam-diam selama ratusan tahun, jauh di bawah dasar samudra. Sebelum dinding air itu menghantam daratan, bumi sebenarnya sudah memberi tanda. Di kedalaman Samudra Hindia, dua lempeng tektonik raksasa saling mengunci pada sebuah zona yang dikenal sebagai megathrust. Selama kuncian itu bertahan, energi terus menumpuk tanpa suara. Namun ketika batas tersebut akhirnya terlepas, laut tidak langsung bergelombang. Air justru surut. Dalam hitungan menit, perubahan mendadak di dasar bumi menggerakkan massa air dalam skala samudra, membentuk dinding air yang melaju melintasi laut dan menghantam daratan. Lalu bagaimana sebenarnya sains menjelaskan terbentuknya tsunami? Mengapa hanya gempa tertentu yang mampu memicu kehancuran dalam skala samudra? Dan seberapa besar energi yang saat ini masih tersimpan di zona megathrust? Tsunami bukan gelombang permukaan dan bukan pula badai laut. Ia tidak dibentuk oleh angin dan tidak bergerak seperti ombak yang kita kenal di pantai. Tsunami adalah perpindahan massa air dalam skala samudra. Gerakan air yang dipicu bukan dari permukaan, melainkan dari perubahan mendadak pada dasar bumi itu sendiri. Perubahan ini dapat terjadi ketika dasar laut mengalami gangguan besar, seperti pergeseran lempeng tektonik, sehingga memaksa air di atasnya ikut bergerak. Karena itulah, untuk memahami bagaimana tsunami dapat terjadi, kita harus menelusurinya lebih dalam, menuju jejak retakan besar yang telah membentuk permukaan planet ini sejak jutaan tahun lalu. Sebagian besar retakan ini tidak tampak dari daratan maupun dari permukaan laut, karena tersembunyi jauh di bawah kerak bumi dan dasar samudra. Namun di beberapa wilayah tertentu, retakan tektonik dapat muncul ke permukaan, membentuk patahan panjang, lembah retakan, atau pergeseran lanskap yang perlahan dapat diamati oleh manusia. Para ilmuwan telah lama mengidentifikasinya sebagai lempeng tektonik, potongan raksasa kerak bumi yang mengapung dan bergerak di atas lapisan mantel yang lebih panas dan plastis. Lempeng ini tersebar di seluruh dunia, membawa benua dan samudra di atasnya. Di antaranya adalah lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Nazca, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, serta sejumlah lempeng besar dan kecil lainnya. Masing-masing bergerak perlahan, rata-rata hanya beberapa sentimeter per tahun. Namun dalam skala geologi, pergerakan yang tampak kecil ini mampu membentuk pegunungan, membuka samudra, dan mengubah wajah planet secara menyeluruh. Di sepanjang batas pertemuan tektonik inilah, energi terus menumpuk. Untuk memahami bagaimana energi ini dilepaskan, para ilmuwan menyederhanakan pergerakan lempeng ke dalam 3 pola utama. Pola pertama adalah menjauh. Pada batas ini, 2 plat tektonik bergerak saling menjauh, membuka celah di antaranya. Magma dari dalam bumi naik mengisi ruang tersebut, kemudian mendingin dan membentuk kerak baru. Proses ini berlangsung perlahan namun terus-menerus, dan dalam jutaan tahun mampu memperlebar samudra. Pola kedua adalah menggeser. Pada pola ini, 2 plat tektonik bergerak sejajar, saling bergesekan tanpa saling menelan. Energi menumpuk di sepanjang patahan, lalu dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Gempa jenis ini sering kali terasa kuat di daratan, merusak permukiman dan infrastruktur, namun jarang melibatkan pergerakan besar pada dasar laut. Pola ketiga adalah saling bertabrakan. Inilah pergerakan yang paling krusial dalam konteks tsunami. Pola ini terjadi ketika 2 plat tektonik bertemu. Salah satunya biasanya plat tektonik di samudra yang lebih padat akan menunjam ke bawah plat tektonik lainnya. Proses ini dikenal sebagai subduksi. Di zona subduksi inilah lempeng-lempeng seringkali tidak langsung bergerak. Mereka terkunci, menyimpan energi selama puluhan hingga ratusan tahun. Kondisi inilah yang disebut megathrust.
Ketika kuncian ini akhirnya terlepas, energi dilepaskan sekaligus, memicu gempa bumi megatrust yang mampu mengguncang wilayah sangat luas. Namun di bawah laut, dampaknya tidak berhenti pada getaran. Saat patahan terlepas, sebagian dasar samudra terangkat atau turun secara mendadak. Perubahan vertikal inilah yang menjadi pemicu utama tsunami. Kolom air di atasnya terdorong sekaligus, memindahkan massa air dalam skala samudra. Dari sinilah tsunami terbentuk, bukan sebagai ombak biasa, melainkan sebagai energi yang bergerak dari dasar bumi, menjalar melintasi laut, dan akhirnya menghantam daratan. Dan salah satu zona subduksi terpanjang dan paling aktif, sekaligus paling berbahaya di dunia berada tepat di selatan Indonesia. Di sepanjang Samudra Hindia, lempeng Indo-Australia terus bergerak ke arah utara. Di hadapannya terbentang lempeng Eurasia yang relatif lebih ringan dan stabil. Zona inilah yang oleh para ahli geologi dikenal sebagai Sunda Megatrust. Di Indonesia, lembaga yang bertugas memantau sinyal-sinyal ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG tidak memprediksi gempa dalam arti menentukan tanggal dan jam kejadian. Ilmu pengetahuan saat ini belum mampu melakukan itu. Yang dilakukan mereka adalah memetakan potensi. Melalui data geologi dan geofisika, BMKG mengidentifikasi segmen-segmen Sunda Megatrust yang telah lama tidak melepaskan energi. Dengan menunjukkan akumulasi tekanan dan secara historis pernah menghasilkan gempa besar. Segmen-segmen ini dikenal sebagai seismic gap, wilayah patahan yang dianggap masih menyimpan energi besar. Selama bertahun-tahun, Sunda Megatrust dipelajari sebagai konsep geologi. Peta patahan disusun, model komputer dibuat, dan energi yang tersimpan diperkirakan. Namun pada akhir 2004, zona ini tidak lagi menjadi teori. Ia bergerak. Pada tanggal 26 Desember 2004, di lepas pantai barat Sumatera. Segmen Sunda Megatrust yang telah terkunci selama ratusan tahun akhirnya terlepas. Ketika kuncian itu runtuh, pelepasan energinya terjadi hampir sekaligus, yang menghasilkan gempa berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang wilayah tersebut. Daratan di Aceh berguncang hebat. Getaran ini berlangsung lama, cukup lama untuk menandai bahwa ini bukan gempa biasa, melainkan gempa megatrust yang terjadi di zona subduksi. Namun gempa itu sendiri hanyalah awal. Di bawah permukaan Samudra Hindia, perubahan besar telah terjadi. Sebagian dasar laut terangkat beberapa meter secara tiba-tiba, dan kolom air di atasnya ikut terdorong. Air laut tidak langsung membentuk gelombang tinggi. Sebaliknya, energi menyebar terlebih dahulu ke seluruh samudra. Di dekat pantai Aceh, respon laut muncul dalam bentuk yang tampak membingungkan. Permukaan air mulai surut secara tidak wajar. Dalam kondisi ini, garis pantai mundur. Dasar laut yang biasanya tertutup air terbuka. Bagi sebagian orang, laut yang surut ini tampak seperti fenomena alam biasa. Namun sesungguhnya, ini adalah tanda paling jelas bahwa laut sedang bergerak menjauh, mengumpulkan energi untuk kembali. Dalam waktu singkat, permukaan samudra berubah menjadi arus besar yang bergerak ke daratan. Terbentuklah gelombang besar yang kita kenal tsunami. Dalam waktu singkat, permukaan samudra berubah menjadi arus besar yang bergerak ke daratan. Terbentuklah gelombang besar yang kita kenal sebagai tsunami. Ketika tsunami menghantam pesisir Aceh, tidak ada suara peringatan. Tidak ada waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Air laut menerobos masuk ke daratan rendah, mengikuti jalur sungai, jalan, dan pemukiman. Harusnya tidak memukul seperti ombak pantai, tetapi mendorong tanpa henti. Bangunan terseret dari fondasinya, kendaraan hanyut, pohon-pohon tumbang dan terbawa arus. Dalam hitungan menit, wilayah pesisir Aceh dan sekitarnya berubah total. Daerah yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas manusia kini tertutup lumpur, puing, dan air laut. Pasca 2004, komunitas internasional bergerak cepat. Di bawah koordinasi badan-badan ilmiah dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara di sekitar Samudra Hindia mulai membangun Indian Ocean Tsunami Warning System. Sistem ini dirancang untuk menjawab satu kebutuhan utama, memberikan waktu, bukan untuk menghentikan tsunami, melainkan untuk memberi kesempatan manusia menyelamatkan diri.
Sistem peringatan tsunami modern tidak bergantung pada satu alat saja. Ia bekerja sebagai jaringan. Langkah pertama dimulai dari seismograf. Ketika gempa besar terjadi, sensor di seluruh dunia mencatat getaran dan menentukan lokasi pusat gempa, kedalaman, dan kekuatannya. Jika gempa terjadi di laut dan berpotensi memicu tsunami, tahap berikutnya segera aktif. Di dasar samudera, sensor tekanan laut dalam memantau perubahan tekanan air. Alat ini mampu mendeteksi pergerakan kolom air yang tidak terlihat di permukaan. Data dari sensor laut dikirim ke satelit, lalu diteruskan ke pusat peringatan nasional dan regional. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh BMKG. Begitu potensi tsunami terkonfirmasi, peringatan dikeluarkan. Informasi disebarkan melalui berbagai saluran. Tsunami bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba tanpa sebab. Ia adalah akhir dari rangkaian panjang pergerakan bumi, dari lempeng yang terkunci, energi yang tersimpan, hingga pelepasan mendadak di dasar samudera. Kita tidak dapat menghentikan pergerakan planet ini. Namun dengan memahami prosesnya, mengenali tandanya, dan bersiap lebih baik, kita dapat mengurangi dampak ketika laut kembali bergerak.